Langsung aja ya. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa memberikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi hidup dan diberkahi rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah,
Yang pertama, makna bifadlillah. Makna bifadlillah di sini tiada lain ialah berupa ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya agar hamba tersebut menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, makna wa bi rahmatihi. Kalau kita tahu bahasa Arab, ini wa bi rahmatihi artinya dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimaknai oleh Imam Suyuti, makna rahmat di sini tiada lain datang satu anugerah, datang satu rahmat ke dunia ini. Yang datangnya beliau itu membawa risalah Al-Quran. Yang datangnya beliau ke dunia ini membawa cahaya yang mulia. Minal zulumati ilal nur. Yang tadinya dunia itu gelap, akhirnya terang kedatangan beliau. Maka dimaknai di sini tiada lain kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika fa'alahu, maka dengan itu bergembira. Maka adanya acara maulid seperti ini tiada lain bentuk pengekspresian hati kita. Sampai mana sih kecintaan kita kepada Rasulullah? Apakah selama ini kita hanya berbohong pada diri kita? Kita bisa ngomong kita cinta sama Rasulullah, kita gampang di dalam lisan kita bilang sama orang, oh saya cinta sama Rasulullah, tapi gak pernah tuh setiap harinya kita terpikirkan di dalam hati kita bersolawat kepada Rasulullah. Gak pernah tuh setiap harinya kita ikuti dikit-dikit sunnahnya beliau. Maka adanya acara ini ketika tadi dibacakan kitab Maulid yang dikarang oleh para ulama Sufyan Al-Barzanji Ad-Dibani, di dalamnya tiada lain menceritakan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada acara seperti ini, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, adanya acara Maulid tiada lain menjadi pengingat bagi kaum muslimin dan muslimah. Ketika seorang hamba ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti yang namanya iman itu bakal naik, bakal turun, betul. Kadang kita hari ini misalkan melakukan hal kebaikan dan seterusnya, betul ya, tapi besokannya kita maksiat lagi. Maksiat secara tidak sengaja maupun sengaja. Maka Rasulullah sudah mengatakan al-imanu wa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang juga turun. Ini hal yang wajar. Maka adanya acara seperti ini menjadi pengingat agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang beriman, agar kita menjadi hamba yang kembali di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, adanya Maulid Nabi Muhammad tiada lain dilihat oleh anak-anak kita. Bisa ada acara seperti ini, kaum muda, pemuda-pemudi, anak-anak kecil melihat dan mengingat apa yang dia dengar. Ketika ada acara seperti ini dijelaskan tentang siapa Nabi Muhammad, dilihat oleh anak kecil. Bagaimana akhlaknya beliau dilihat oleh anak kecil, didengar oleh anak kecil. Maka di sini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Adanya Maulid Nabi Muhammad tiada lain adalah suatu kemuliaan yang besar. Para nabi-nabi yang lain dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Baghdadi, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir, itu di dalam riwayat para nabi sudah datang ke dalam mimpinya ibunda Siti Aminah. Ini jarang tahu ceritanya. Imam Nawawi sudah menjelaskan sebelum lahirnya beliau, ibunda Siti Aminah sudah dimimpikan oleh para nabi pada saat itu. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan kepada ibunda Siti Aminah, wahai ibunda Siti Aminah, sedikit lagi engkau akan melahirkan manusia yang mulia. Sedikit lagi engkau akan melahirkan seorang nabi, seorang
didatangi oleh Nabi Nuh alaihissalam, didatangi oleh Nabi Ibrahim al-Khalil, didatangi oleh Nabi Isa pada terakhir kalinya, dan Nabi Isa memberikan kata-kata terakhir yang mulia. Wahai Ibunda Siti Aminah, sedikit lagi engkau akan melahirkan seorang manusia yang mulia, seorang Rasul, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka jelas setelah Nabi Isa, penutup para nabi ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Maka lahirlah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dikira ini lahirnya Nabi Muhammad sama seperti manusia lainnya. Beda. Lahirnya beliau itu beda sama manusia lainnya. Bahkan lain dengan para nabi lainnya. Bahkan lain dengan daripada rasul yang lain. Beliau dikatakan seorang nabi basyarun akan basyar. Seorang nabi yang berbeda dengan nabi yang lainnya. Seorang rasul yang berbeda dengan rasul yang lainnya. Adakah seorang nabi, seorang rasul yang ketika lahir berhala-berhala hancur seperti Nabi Muhammad? Tentu tidak ada. Apakah ada seorang nabi, seorang rasul yang ketika lahir api-api yang menyala sudah ribuan tahun yang dijadikan sesembahan pada saat itu padam seketika seperti lahirnya Nabi Muhammad? Itu tidak ada. Apakah ada lahirnya seorang nabi, seorang rasul yang ketika lahir keluar cahaya yang mulia, yang ketika lahir dalam keadaan bersujud, yang ketika lahir dalam keadaan bercelah memakai sifat mata, yang ketika lahir keluar cahaya yang mulia? Apakah ada seorang nabi, seorang rasul yang sama seperti Nabi Muhammad? Itu saja tidak ada. Kakek Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdul Muttalib, melihat langsung ketika lahirnya beliau itu bulan-bulan dan juga bintang berkumpul dengan indahnya. Dan juga ketika lahir dari kejauhan rumahnya Ibunda Siti Aminah, itu cahaya dari rumah Ibunda Siti Aminah menembus luar biasa dari kejauhan. Maka tidak lain inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka katakanlah, jika kita cinta kepada Rasulullah, ikutilah sunnah beliau. Jika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, cintailah sahabat Rasulullah. Jika kita cinta kepada Rasulullah, cintailah keluarga Rasulullah. Apabila kita cinta kepada Rasulullah, cintailah para ulama, cintailah orang-orang saleh. Ingatlah ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Kenapa bisa menjadi ulama? Tiada lain karena ilmu. Ilmu seperti inilah yang menjadi warisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi nasihat terakhir ialah bagaimana caranya ketika ada acara seperti ini kita dijadikan orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, apabila suatu kaum, suatu negeri, penduduk dari suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan daripada pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Allah sudah menjanjikan. Maka ada 4 yang harus kita khawatirkan di dalam hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah memberikan kabar kepada kita ada 4 orang yang celaka. Semoga kita termasuk dari 4 ini. Yang pertama, tiada lain yang namanya kerasnya hati. Ini kata Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih ada di dalam kitab Al-Sahihul Dunia karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini katanya yang pertama ialah yang namanya kerasnya hati.
Ini yang namanya kerasnya hati ini jauh dari rahmat Allah. Gak pernah yang namanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ainul jumuh, yang artinya mata yang gak pernah nangis di atas penderitaan orang lain. Kita lihat ada orang-orang Islam, sahabat muslim itu, ada teman-teman kita yang ada di Palestina yang hari ini sedang berjuang. Apakah kita pernah menangis? Apakah pernah di dalam hati kita punya sifat simpati empati kepada mereka? Maka di hati yang namanya ainul jumuh, hati mata yang tidak pernah menangis, di mana melihat yang namanya penderitaan sahabat muslim. Ini dikatakan orang yang celaka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu al-hirz. Tiada lain, al-hirz ini adalah sifat yang rakus, sifat yang tak pernah bersyukur kepada Allah, sifat yang tak pernah merasa cukup. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki, pengen tambah lagi, luar biasa tak bersyukur kepada Allah. Udah dikasih banyak rezeki sama Allah, pengennya luar biasa dikasih yang lebih, padahal ini sudah diberikan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tiada lain kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiada lain adalah jurul amal, yaitu orang yang sering berangan-angan. Ini kadang-kadang orang suka berkhayal. Kita melihat tetangga kita itu ya, tetangga kita bisa beli rumah, masya Allah. Kita berangan-angan berkhayal karena cinta dunia, pengen punya rumah yang lebih bagus, karena pengen nyaman dia. Jurul amal ini dikatakan orang yang berangan-angan khayal luar biasa. Orang dikasih motor, pengennya lebih dari itu, pengennya dikasih mobil. Dikasih mobil sama Allah, pengennya rumah. Dikasih rumah, pengennya apa lagi seterusnya. Pengennya berkhayal dan seterusnya. Tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka empat ini yang dikatakan celaka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hati yang keras, yang kedua mata yang tak pernah menangis melihat penderitaan yang namanya muslim dan muslimah. Yang ketiga yaitu sifat akhir, orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ialah jurul amal, orang yang sering berangan-angan, tak bersyukur kepada Allah, orang yang berkhayal-khayal pengen lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada intisari yang namanya acara maulid seperti ini, tiada lain menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambahkan semangat di dalam diri kita agar menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan juga orang-orang yang senantiasa hatinya berpikir bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya ingin tanya, ibu-ibu pengen anak-anaknya soleh dan soleh, pengen anak-anaknya soleh dan soleh. Kalau bapak pasti pengen punya anak-anak yang soleh dan soleh. Kita semua pengen punya anak-anak yang taat sama orang tua yang betul, pengen punya anak yang cinta sama Rasul yang betul, kita pengen punya anak yang cinta sama Allah dan Rasul yang betul. Maka perhatikan perkataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiga yang harus kita ajarkan perkara ini. Didik anak-anak kita. Addibu auladakum bi thalathati hisal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak-anak kita daripada tiga perkara ini. Yang pertama, hubbun nabiyyukum, cinta kepada Nabi kalian ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbu ahli baitin Nabi, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini tiga kita ajarin kepada anak-anak kita. Hubbun nabiyyukum, cinta kepada Nabi kalian, ini yang paling penting. Orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah pasti cintanya bukan apa-apa. Yang namanya dikatakan cinta, seseorang bakal mengikuti apa yang orang cintai tersebut. Seseorang bakal mengikuti apa yang orang cintai tersebut. Maka
Kata Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'al seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka hubbun Nabi hukum cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, wa hubbu ahli baitin Nabi, mencintai keluarga Nabi Muhammad yang berdekatan dengan Nabi Muhammad, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan wal Husain, cucunya beliau terus sampai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tilawatul Quran. Ini yang paling penting, mencintai membaca Al-Quran. Jadi seringkali anak-anak kita udah belajar tapi masih belum bisa baca Al-Quran. Umurnya sudah lebih dari kata belajar tapi belum bisa baca Al-Quran. Boro-boro bisa baca hafal surat An-Nazi'at, Abasa, An-Naba. Ini baca surat An-Nasr masih bingung-bingung. Padahal sudah balik. Di mana masa kecil yang diajarkan harusnya sama kita tentang agama, harusnya kita mengajari dia dalam membaca Al-Quran. Maka seringkali dibanyak yang namanya kegiatan dunia. Maka hati-hati. Ini yang ketiga adalah Al-Quran, mencintai Al-Quran. Orang yang pengen dekat sama Nabi Muhammad harus bisa yang namanya baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di dalamnya petunjuk, di dalamnya pedoman yang dimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari sama-sama kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana budi pekertinya beliau, yang dimana budi pekertinya beliau mengatakan di atas daripada makhluk yang lain. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di atas manusia yang lain, akhlaknya beliau adalah akhlak yang paling agung. Insyaallah kita semua bisa mengikuti beliau di ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya tutup saya ingin sekali kita sholawat. Di sini saya ingin ayo sama-sama tanamkan dalam hati kita sholawat ini dikarang oleh Imam Bukhari. Kita baca dengan segenap hati kita dan kita berharap semoga nanti di hari akhir bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daima ala kita khairul khalqi kulli. Katakannya Maulaya salli wa sallim daima.
Semoga mudah-mudahan insyaallah hari ini kita hadir, kita berada di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kampung ini menjadi kampung yang makmur, jadikan kampung ini menjadi kampung yang betul-betul baik dan ghafur. Juga semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami panjang umur, sehat walafiat, berkahilah diri kami, berkahilah keluarga kami, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarga kami dari keluarga yang diberikan rahmat oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dikatakan pencipta Rasulullah hari ini dijadikan sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan agar kami nanti di yaumul akhir dikatakan menjadi orang yang beruntung. Jadikanlah kami orang-orang yang di hari akhir bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang nanti di hari akhir bertemu dan juga bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan orang-orang saleh. Dekatkanlah hati-hati kami dengan orang-orang saleh. Dekatkanlah hati kami dengan para ulama, dekatkanlah hati kami dengan para kiai, dekatkanlah hati kami dengan orang-orang yang dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pada hari ini hadir satu kali dengan auliya, hadir di acara orang yang dekat dengan maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah diri kami dari maksiat, jauhkanlah diri kami dari maksiat zahir dan batin. Jadikanlah diri kami bersih hati zahir dan batin. Jadikanlah kami agar kami menjadi orang yang bersemangat untuk selalu beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah mereka teman-teman yang sahabat kami yang ada di Palestina. Berikanlah kemerdekaan kepada mereka dan juga berikanlah kemerdekaan kepada mereka. Lindungilah mereka ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada mereka ya Allah. Jagalah mereka ya Allah dengan dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'alna bi barakatihi wa hana husna bi hurmatihi wa antina fi tariqatihi wa a'afati minna fitan wa tuja'al mujtama'ana wa la tuhsina fitan wa atina wa sa'ina min atayaka al-jizan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والأفضل من الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار